Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi informasi melakukan review tentang Toyota Innova Reborn. Berbeda dengan review yang telah ada, yang biasanya berbicara tentang spesifikasi dan teknis mobil, pada review kali ini saya fokus pada tinjauan ekonomi, sampai pada sebuah kesimpulan sebetulnya di tahun keberapa atau umur Innova Reborn yang berapa tahun yang paling menguntungkan untuk dibeli apabila seseorang berminat membeli Toyota Innova Reborn bekas atau second ya. Nah, saudara pemirsa, jadi ini adalah mobil Innova Reborn saya ya. Jadi mobil ini tahun 2016 V manual bensin yang saya beli di tahun 2018. Ini yang akan saya berbagi informasi berdasarkan pengalaman real ini. Nah, saudara pemirsa, Toyota Innova Reborn tahun 2016 ini yang saya beli di bulan Juni tahun 2018, berarti umurnya 2 tahun. Ini saya beli dengan harga 260 jutaan, 260 juta. Kilometernya masih 14.000. Nah, kalau saya bandingkan dengan harga barunya, harga baru di tahun 2018 saya cek waktu itu adalah 361 juta. Ya. Saya tidak bisa melakukan penelusuran harga baru di tahun 2016, tetapi saya punya prediksi nggak beda jauh harganya, ya. Tapi kan ada cashback dan sebagainya. Saya kira biasanya kalau mobil baru cashback-nya juga tidak terlalu besar ya. Bukan yang 40 juta, bukan saya kira. Nah, ini kita lihat depresiasi harganya dipakai 2 tahun, bahkan tepatnya hanya 1,5 tahun ini. Karena Innova ini adalah bulan November 2016, sementara saya belinya di bulan Juni 2018. Tepatnya itu baru 1,5 tahun. Tapi untuk mempermudah perhitungan, saya anggap 2 tahun. Ya. Depresiasinya atau turunnya harga itu 100 juta, 100 juta, 100 jutaan. Kalau kita bandingkan harga pasaran sekarang di bulan Agustus tahun 2021 untuk Innova Reborn tahun 2016, harganya masih berada di 230 jutaan. Nah, kalau kita lihat ini depresiasi harganya cuma 30 juta, padahal 3 tahun. Yang di atas ini 2 tahun 100 juta, yang di bawah ini sudah 3 tahun, tapi depresiasi harganya hanya 30 juta. Kalau kita cek harga barunya, sekedar pembanding, itu adalah 378 juta 300.000 rupiah ya. Untuk Innova bensin V manual transmission luxury itu bedanya 5 jutaan dengan yang non luxury. Bedanya adalah di 3 item, ada aksesoris chrome di depan, lalu side molding body, lalu di belakang tuh ada bumper dan tutup ban. Itu ya, harganya. Nah, maka dari itu saya sekedar pembanding untuk membuktikan bahwa harga Innova Reborn di bulan Agustus tahun 2021 230 jutaan ya. Memang saya tidak menemukan yang persis sama dengan mobil saya tadi ya, V manual. Yang saya temukan hanya ini 2016 manual tapi Q 247. Yang ini ada V tapi matic, automatic transmission. Yang ini juga. Nah, maka saya anggaplah analisis kita buat 230 jutaan. Nah, jadi saya punya kesimpulan bahwa pembelian Innova Reborn bekas umur 2 tahun itu paling menguntungkan. Tetapi ingat sekali lagi, untuk para pemirsa yang uangnya cukup, saran saya tetap beli mobil baru. Ya, kalau mobil baru itu sudah nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya, pokoknya sip jos kalau mobil baru. Tetapi bagi teman-teman yang anggaran itu menjadi sebuah hal yang diperhitungkan, atau dalam teori ekonomi itu istilahnya budget constraint, maka membeli mobil bekas itu adalah sebagai alternatif, maka di umur 2 tahun ini yang paling menguntungkan untuk membeli mobil sejenis Innova Reborn. Apa alasannya? Setidaknya saya menemukan 3 alasan. Yang pertama, depresiasi harganya turun tajam. Kita bandingkan ya, di tahun 2016 harga barunya 361 juta, di tahun 2018 setelah 2 tahun harganya 260 juta, turun tajam 100 juta. Ketika saya beli,
Ini pun harganya harga wajar ya. Jadi fair value, fair price, harga pasar, market price. Saya beli bukan dari teman saya, bukan dari saudara saya, bukan. Saya belinya juga dari situs jual beli online di OLX, ketemu harga itu. Jadi harga yang biasa, harga wajar. Itu turunnya 100 juta. Tapi kalau kita bandingkan di harga Agustus 2021, hanya 230 jutaan ini, turunnya harga hanya 30 juta. Jadi kalau pemirsa membeli mobil Innova bekas setelah 5 tahun, dipakai 5 tahun, itu enggak terlalu menguntungkan. Enggak bisa menikmati depresiasi harga yang tajam. Ya, lebih enak setelah dipakai 1 tahun. Kalau baru dipakai 1 tahun kan turunnya sekitar 50 juta. Belum kerasa ini. Tapi kalau sudah 100 juta turunnya, baru kerasa bahwa 100 juta itu angka yang besar. Ya. Secara psikologis, ya, angka 100 juta itu sudah sangat besar. Ya, sudah sangat besar. Kita nabung 100 juta itu butuh berapa tahun. Ya. Tetapi ingat bahwa tipe-tipe penurunan yang seperti ini tidak terjadi pada semua jenis mobil. Ya. Biasanya terjadi pada mobil yang harga barunya 400 jutaan. Ya. Fortuner sama seperti ini, turun tajam. Pajero turun tajam. Sedan Camry, Toyota Camry apalagi pasti lebih tajam. Tapi jangan harap menemukan depresiasi yang 100 juta ini pada mobil di bawah 200 jutaan yang harga barunya. Honda Brio yang harganya 170 juta, dipakai 2 tahun, minta depresiasi 100 juta, cari yang harganya 70 juta yang nggak akan ada. Nggak akan ada. Ya. Tapi kalau tipe-tipe mobil ini akan menjumpai perilaku harga yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, performa mobil like new, masih terasa seperti mobil baru. Ya. Jadi kondisi baru 0 km, ketika saya beli itu baru 14.000 km. Ya. Jadi masih bau plastik, masih bau karet. Ya. Jadi naikannya masih enak, baru terpakai 14.000. Ya. Jadi performa mobil masih seperti mobil baru. Kita menikmati penurunan harga yang tajam, ya, yang ini itu saya lukiskan penurunan harganya tajam, setelah 2 tahun menjadi landai, tetapi performa mobil saya pikir penurunannya landai, sama karena kita ada servis gratis, sehingga pasti nggak turun-turun tajam performanya. Performanya landai, harganya turun tajam, sehingga kita bisa menikmati ini, ya, menikmati ini, ya, harga murah dapat performa yang bagus. Nah, di sini ini analisisnya ya dari tabel ini. Ya. Berikutnya yang ketiga, masih dalam masa garansi. Kita beli mobil 2 tahun itu masih dalam masa garansi. Seperti Innova Reborn ini garansinya itu 100.000 km atau 36 bulan. Mana yang tercapai lebih dulu. Gratis jasa servis itu 50.000 km atau 4 tahun. Jadi saya pada saat beli mobil second ini itu masih menikmati kupon servis gratisnya 4 kupon. Jadi begitu saya dapat 14.000, dapat mobil ini langsung saya masukkan ke Nasmoko, saya gunakan kupon servis gratis yang kedua, ya, karena yang pertama sudah dipakai oleh yang punya, ya. Yang kedua, lalu record servisnya di Nasmoko kita ganti nama kita, KTP kita sudah selesai. Kita seperti punya mobil baru, saatnya servis kita diingatkan di SMS, di WA oleh Nasmoko seperti mobil baru, ya. Jadi masih masa dalam garansi. Itu kira-kira alasan, 3 alasan mengapa membeli mobil umur 2 tahun itu paling menguntungkan. Tetapi ini untuk yang mempertimbangkan budgetnya terbatas ya. Kalau uang itu enggak masalah, maka saran saya tetap beli mobil baru, itu yang tetap paling membahagiakan. Ya. Nah, rasanya kurang lengkap review saya walaupun dari sisi ekonomi tanpa mereview secara umum ya tentang eksterior. Sebetulnya eksterior Innova Reborn ini bagi saya biasa-biasa saja, enggak yang ganteng-ganteng amat, enggak. Jadi karakternya lebih ke arah kalem, tetapi dia berkualitas dalamnya. Jadi, dia itu sosok orang yang berkualitas, tetapi pembawaannya kalem. Begitu kira-kira. Ya. Karena bagi saya yang disebut mobil ganteng itu yang seperti ini. All New Fortuner. Mobil ganteng itu yang seperti ini. All New Pajero. Iya, kalau itu kan mobil-mobil mahal. Enggak. Yang harganya lebih murah dari Innova Reborn, yang saya maksud mobil ganteng itu ya seperti Expander ini. Mobil ganteng itu ya HR-V ini. Tetapi
Innova Reborn itu seperti orang yang kalem begitu ya, kalem tetapi luar biasa berisi. Nah, itu kalau dari sisi eksterior. Tetapi kalau dari sisi interior, saya puas sekali ya dengan interiornya Toyota Kijang Innova Reborn ya. Jadi interiornya sangat mewah ya. Jadi sangat mewah seperti ini ya. Menurut saya paling mewah yang saya jumpai ya interior mobil. Walaupun materialnya dashboard masih plastik keras, tapi tetap bagus sekali ya. Ini door trimnya mewah, ya lekuk-lekuknya mewah, ya black pianonya luar biasa. Kuncinya ini masih belum keyless karena tipe V, tipe Q yang sudah keyless. Tombol-tombol di setir ya. Meter clusternya oke, informatif sekali. Jadi bagus di dalam itu kelihatan mewah. Ini wood panelnya menjadi semakin mewah. Fitur-fitur ini tempat botol, naruh botol atau naruh gelas. Ini saya kira lengkap. Dari sisi kiri ini. Jadi sekali lagi dashboardnya memang mewah ya. Sentuhan warna kayu juga menjadikan kelihatan mewah banget. Ini juga diadop oleh karoseri bus-bus itu. Adi Putro itu dashboardnya juga kelihatannya kok mirip-mirip dengan Innova Reborn ini. Beberapa tempat penyimpanan juga fungsional sekali. Ini luas sekali untuk menaruh barang-barang ya. Lalu ada lampu kabin yang mewah seperti ini, tempat kacamata, lalu ini untuk menghalangi sinar matahari yang ada cerminnya dan berlampu. Ya, jadi puaslah untuk interior. Tentang performa mesin bagaimana? Innova Reborn ini tenaganya sebetulnya nggak kecil-kecil amat ya, 137 horsepower. Tetapi karena mobil ini beratnya 2 ton ya banyak orang yang bilang bahwa tenaga mobil ini loyo atau boyo. Boyo itu istilah Jawa untuk melukiskan anak kecil yang gendut, yang susah lari begitu. Tetapi saya pribadi merasakan sebetulnya saya nggak masalah. Jadi selama ini nggak pernah menemui masalah tentang tenaga mesin ini, mesin dari mobil ini. Ketika saya pacu ya cukup, karena saya termasuk tipe yang nggak suka jalan kenceng ya. Di jalan tol itu untuk jalan 120, 110 ya terlalu mudah untuk dicapai. Dan bagi saya jalan 120, 110 itu sudah cukup di tol. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang lain itu masih kurang. Ketika mobil ini dibawa oleh driver di Fakultas Ekonomi, teman di Fakultas Ekonomi, bahwa mobil saya ini juga bisa stabil 140, bahkan sesekali 160. Jadi bagi saya nggak masalah. Dan mesin mobil ini suaranya khas Innova karena ini mesin lama ya. Jadi suaranya garing begitu, enak didengar dan terkenal bandel. Jadi performa mesinnya sudah terkenal bandel, tidak pernah ada keluhan. Ya itu. Nah, kalau tentang kenyamanan, kelihatannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi ruangnya lega, kabinnya senyap, suspensinya lembut, pandangannya luas. Jadi menurut saya mobil yang paling nyaman kalau ditanya itu apa ya Innova Reborn ini. Bahkan ada yang lebih ya, ada yang bilang kalau di tol itu Innova Reborn ini lebih nyaman ketimbang Fortuner. Kalau itu lebih ya, artinya begini, yang nggak bisa dibandingkan karena Innova ini adalah MPV, kalau Fortuner itu SUV. Ya kalau di jalan tol pasti nyaman ini, nyaman MPV. Tapi gantian, kalau di medan berbatu ya pasti nyaman Fortuner. Itu nggak bisa dibandingkan itu. Tetapi ini memang betul-betul nyaman. Demikian review saya, tetapi yang penting review saya titik beratkan di bidang ilmu saya yaitu ekonomi, bahwa membeli Innova Reborn bekas umur 2 tahun itulah yang paling menguntungkan. Depresiasi harganya tajam, performa mobilnya masih like new. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat sebagai salah satu referensi saudara yang hobi membeli mobil second atau bekas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.